Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore. Teman-teman masih ingat dengan kamera mungil ini? Yap, ini adalah Nikon S9100 yang sempat kita unboxing dan kita bahas sedikit performanya. Kali ini kita akan lebih mendalam mengenai fitur-fitur video yang ada di Nikon S9100 ini. Fitur apa saja yang akan kita bahas? Kita langsung saja bongkar tipsnya. Oke, jadi tentunya untuk Nikon S9100 kita ini bukanlah kamera yang wow, ya, tapi patut untuk kita coba fitur-fitur yang tersedia di kamera ini. Kita lihat ya, kita lihat untuk mode videonya. Oke, pertama-tama kita sampaikan bahwa settingan kita ada di settingan auto ya. Kelihatan nggak ya? Sorry, videonya agak gelap dan ini HP-nya yang untuk merekam juga kurang oke. Kita ada di mode auto. Kalau teman-teman lihat ini di warna hijau. So, ketika di mode auto kita akan melihat preset settingan seperti ini. Untuk movie option ada 1080p bintang, 1080p saja dan 720p. Untuk tiga teratas ini tidak ada yang spesial ya, karena ini hanya masalah resolusi saja dan bitrate. Jadi untuk 1080p bintang ini bitrate-nya menurut manual dari Nikon-nya adalah 14 megapiksel. 14 mbps. Jadi megabit per second. Sedangkan kalau yang 1080 biasa ini hanya 12 megabit per second. Untuk 720p tentunya ini di bawahnya ya ada 9 megabit per second. Untuk video pengujian kali ini kita langsung gunakan mode tertingginya ya yang 14 megabit per second. Kemudian di bawahnya ada informasi mengenai iframe 540. Jadi resolusinya untuk iframe 540 ini adalah 960 kali 540 dan mode ini adalah untuk format yang support untuk Apple Incorporation ya. Jadi meskipun resolusinya hanya 540 tapi bitrate-nya ini lumayan tinggi ya, 24 megabit per second. Selanjutnya ada VGA, ini hanya resolusi biasa, tidak yang spesial. Ada juga HS2 40 fps, ini untuk kalau kita mau bikin slow motion 1/8 kali, jadi 240 dibagi 8 kan 30. Kalau biasanya kita rekam di frame rate 30 fps, maka ini bisa kita slow motion sampai 1/8. Meskipun resolusinya cukup rendah, hanya di 240p, namun mungkin perlu dicoba ya seperti apa. Dan sebagai informasi untuk maksimum time untuk recordingnya hanya 10 second atau kalau nanti kita slow menjadi 80 second ya. Kemudian yang berikutnya ada high speed 120 fps untuk slow motion 1/4. Dan ini sama dengan sebelumnya, dia maksimum record time-nya hanya 10 second, yang kemudian nanti untuk playback time-nya menjadi 40 second. Resolusinya juga tidak terlalu besar, hanya di 480p. Kemudian yang selanjutnya adalah high speed 60 fps 720p. Ini mungkin yang paling reliable untuk kita gunakan ya. Kalau kita mau bermain slow-moan, ini speednya bisa setengah kali. Slow motion, jadi dari 60 fps menjadi 30 fps dan perekamannya bisa sampai 30 detik atau 1 menit. Dan yang terakhir adalah high speed 15 fps. Jadi kalau sebelumnya yang di atas ini adalah slow mo semua, yang di bawah justru ini fast mo atau fast motion. Jadi untuk playbacknya bisa kita percepat 2 kali. Jadi tidak akan menghilangkan detailnya 2 kali dari playback rekamannya. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung coba dari mulai yang pertama. Ini dia hasil videonya.
Oke, sekarang kita ada di mode 1080p bintang dengan 30 fps. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kita coba zoom ya. Zoomnya sangat smooth sekali. Kemudian kita lihat dia bisa fokus ke objek yang sedang kita tuju ya. Oke, itu dia untuk resolusi 1080p. Oke, ini untuk mode iframe 540p. Seperti ini ya hasil perekamannya. Ketajamannya mungkin harusnya lebih baik ya, karena dia 24 megabit per second. Harusnya lebih oke. Kita coba zoom atau bisa atau tidak di mode iframe ini. Untuk zoomnya juga masih bisa berjalan ya di mode iframe ini. Kemudian masih dapat fokusnya seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, di video ini kita mau bahas mengenai autofocusing ya. Jadi ada dua jenis autofocus yang disediakan oleh Nikon S9100 ini, yaitu autofocus single AF dan autofocus full time AF. Ini apa? Single AF ini biasanya kalau kita gunakan perekaman dengan jarak objek yang relatif sama, sehingga kamera tidak memerlukan refocusing kembali ketika melakukan perekaman. Jadi satu titik fokus saja. Ini biasanya kita gunakan untuk video-video review ya, review yang jarak antara kamera dengan objeknya relatif sama. Sedangkan full time AF ini atau fokus ini kita biasa gunakan untuk perekaman jika objek-objeknya berubah jaraknya antara objek dengan kamera, sehingga ada kondisi di mana kamera dipaksa untuk merefokus sehingga objek yang menjadi objek utama menjadi lebih terlihat. Seperti apa perbandingannya? Kita akan berikan contohnya berikut ini. Oke, kita di perekaman 1080p dengan single fokus. Jadi single fokus ini kita biasa gunakan untuk rekam yang objeknya tidak berbeda jaraknya dengan kamera ya. Jadi kita objek setting seperti ini, kita lihat apakah bisa fokus kalau kita letakkan jari kita di depan. Nah, dia tidak akan mencari fokus, maka dia fokusnya akan tetap di bagian belakang sana. Oke ya, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan single fokus seperti ini. Oke, berbeda dengan single fokus. Sekarang kita coba di full time autofocus teman-teman ya. Perbedaannya adalah seperti ini. Kita letakkan jari di sini, maka dia akan fokus ke jari kita. Nah,
Jadi kita sudah lebih jelas ya. Kita lepaskan lagi, maka dia akan pindah fokusnya. Kita coba lagi sini, maka dia akan pindah lagi jarinya. Begitu pula ketika kita zooming teman-teman ya. Oke, kita zooming. Kelebihan full time fokus itu seperti ini. Ini saat ini fokus ke rumput, kemudian kita arahkan ke bawah, dia akan langsung mencari fokus ke lantai. Kita pindahkan lagi, maka dia akan langsung berpindah fokusnya ke titik yang ingin kita tuju ya. Itu dia hasilnya. Nah, itu dia sebuah review dari Nikon S9100 yang cukup mungil dan harganya cukup terjangkau. Ada beberapa fitur kamera dengan resolusi yang cukup menarik untuk kita gunakan. Juga kita sudah kasih info mengenai bagaimana prinsip fokus di kamera pocket ini berjalan. Penggunaannya tentunya kembali lagi ke konsumsi, ke pola penggunaan teman-teman lagi ya. Seperti apa video yang akan teman-teman hasilkan. Kalau misalkan jaraknya hanya dekat dan tertentu saja, single fokus menjadi pilihan yang cukup oke. Namun jika teman-teman misalkan perekaman di luar ruangan yang membutuhkan perubahan atau refocusing ketika perekamannya, maka full time autofocus menjadi pilihan. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Meskipun kita menggunakan kamera pocket, tetap bisa berkarya dan tetap bisa menghasilkan hasil yang berkualitas dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Ahmad dari Review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.